Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya. Allah jaga kita untuk masih hidup. Allah beri kita kesehatan jiwa dan raga. Dan Allah beri kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam jalan kebenaran karena hidayahnya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah kirim untuk kita tadi dibacakan dengan sangat indah di dalam salat subuh kita, surat Al-Anbiya bagian akhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah engkau diutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semut saja mendapatkan rahmat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh makhluk mendapatkan kesenangan, mendapatkan cinta dan kasih sayang ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Maka rugi sekali orang-orang yang tidak bersedia bersalawat kepada Nabi yang mulia ini. Berbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau tidak membutuhkan salawat kita. Beliau disalawatkan oleh Allah dan malaikatnya. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Enaknya jamaah Arafah kalau kita baca ayat disambung terus. Ya. Jadi karena memang tadi Ustaz Jul sudah memimpin. Jadi setiap dibacakan langsung sudah tahu apa makna berikutnya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan itu adalah dua hal yang tidak boleh alpa. Harus kita lakukan setiap harinya, setiap saatnya. Salah satu yang kita syukuri juga adalah bahwa Allah menciptakan kita dan membuat hidup kita jadi sederhana. Jadi hidup yang sederhana itu mudah, gampang untuk kita jalani. Dan Allah sudah sebut berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa bumi ini sebenarnya mudah. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Mudah. Famshu fi manakibiha. Silakan kemana-mana, kamu akan mudah. Maka mudah kita bertemu di sini, alhamdulillah semuanya. Sebelum kita memulai lebih panjang, saya ingin sampaikan salam takzim saya untuk tokoh-tokoh kampung di Panteri, Pak Gici, Tuha Put, Tengku Imum, seluruh tokoh masyarakat, ketua pemuda, anak-anak muda kampung, masyarakat sekalian yang sudah berhadir. Kemudian Ustaz Zul Arafah, sahabat saya yang gak bosan-bosan
mengundang saya ke sini. Masya Allah, saya merasa terhormat setiap beliau ajak ke sini. Ya. Guru-guru saya yang sudah berhadir, izinkan saya berdiri sekitar beberapa menit, insya Allah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah menyempurnakannya. Tapi ketika Allah bicara bahwa kita disempurnakan oleh Allah, itu tidak berarti kita tidak punya kekurangan. Sempurna untuk justru menjadi hamba. Jadi ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, dia yang menciptakan. Fasawwa, menyempurnakan. Kita disempurnakan oleh Allah. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangan. Karena ayat berikutnya langsung walladzi qaddara, Allah kurangi bagian-bagian tertentu dari setiap kita. Jadi semua kita ada kekurangannya. Dibuat oleh Allah kekurangan, tapi itu disebut oleh Allah sempurna. Kenapa sempurna dengan kekurangan? Karena kekurangan di si A tidak dibuat di si B. Kekurangan di si B tidak dibuat di si C, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya semua orang yang harusnya sadar bahwa dia berada dalam kekurangan ini, dia akan berhasrat untuk bertemu orang lainnya. Itulah yang disebut dengan Arafah. Ya kan? Saya sambung yang Ustaz Jul sampaikan aja tadi. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya dengan sengaja, kata Allah, sesungguhnya dengan sengaja kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Disebut oleh Allah perbedaan dengan sangat jelas bahwa laki dengan perempuan ada kurangnya. Laki ada kurang, perempuan ada kurang. Karena itu jangan pernah berharap laki berpikir seperti perempuan, perempuan juga jangan berharap berpikir seperti laki. Ya. Dulu waktu awal-awal nikah, saya sering ngomong sama istri saya, "Aduh, kayak gitu cara berpikirnya. Kalau abang berpikir kayak gini." Setelah baca ayat ini baru tahu saya. Ya. Gak mungkin kita ajak mereka berpikir seperti kita. Kenapa? Karena mereka perempuan, kita laki. Begitu juga ada bagian lain yang nanti kita tidak akan mungkin seperti mereka. Bapak Ibu boleh coba. Anak laki dengan anak perempuan, cara berpikirnya beda. Boleh coba anak laki disuruh ambil sesuatu misalnya. "Bang, tolong abang ambil es krim mama sebentar di kulkas." Anak laki nggak akan jalan, Bu. Dia akan nanya, "Di kulkas di bagian mana?" "Di freezer." "Di freezer, freezer lantai 1, freezer lantai 2. Itu anak laki, Bu. Ya. Di freezer lantai 2, warnanya apa? Merah. Ada berapa biji di situ? 3. Berapa biji yang harus kuambil? 1. Nah, baru kemudian dia pergi. Dia pergi fokusnya. Dia pergi fokus, pertama fokus kulkas. Fokus kedua freezer. Dia nggak akan lihat ke bawah. Freezer. Lantai 2, warna merah, ambil 1. Kalau seandainya di freezer itu tidak ada warna merah dan es krim, qadarullah misalnya sang ibu lupa naruhnya, nggak naruh di lantai 2, tapi naruhnya di lantai 1, maka percayalah anak laki-laki ini akan balik. Dia bilang, nggak ada. Itu anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, ya, tolong ambil es krim mami sebentar di kulkas. Pergi terus ya. Dia cari di seluruh kulkas. Mana es krimnya. Itu beda cara berpikirnya. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh yang laki ketemu perempuan.
supaya kalian saling melengkapi apa yang kurang. Nggak ada perintah laki ketemu laki. Maksudnya untuk ketemu pernikahan. Nggak ada pernikahan laki dengan laki. Kenapa? Karena itu berarti kurang dengan kurang. Atau lebih dengan lebih. Nggak masuk akal itu. Ya, nggak masuk akal itu. Laki ketemu laki. Perempuan ketemu perempuan nggak masuk akal juga. Kenapa ini harus disampaikan? Ini sudah ngeri sekarang. Di Aceh sudah masuk yang demikian. Kenawak Medan. Kenawak Medan. Awak Aceh. Kita bikin untuk asaika lagi kan ke awak Medan. Ya, karena orang kita kan sering nyoboh mano Aceh, nyoboh mano Medan. Pokoknya yang bro ta Medan. Nyo timo Aceh, nyo timo Medan. Saya harus bilang ini karena istri saya orang Medan. Istri Ustaz Jul juga ya? Aceh. Saya istri saya orang Medan tapi orang Aceh. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya ketika Allah sebutkan tadi, ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu itu asal katanya arafah. Arafah. Ya. Apa artinya? Kalian sengaja dibuat oleh Allah yang laki, yang perempuan, yang Jawa, yang Aceh, yang Medan, yang ini dan sebagainya. Dibuat oleh Allah sehingga beda-beda kalian, beda-beda kekurangannya. Supaya kalian ketemu, kata Allah. Lita'arafu. Begitu kalian ketemu, maka kalian jadi tahu. Oh ternyata dia lebih bagian ini. Itu bagian kekuranganku. Tapi aku lebih bagian ini. Itu bisa aku kasih untuk dia. Sehingga kami bisa bersatu. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang saya suka yang disebutkan selalu oleh Ustaz Jul Arafah di dalam jamaah ini, adalah bahwa jamaah Arafah menyatukan semua golongan. Kata beliau tadi, ada NU di sini, ada Muhammadiyah di sini, ya, ada apa lagi itu, Al-Wasliyah, Tabligh, ya, semua golongan disatukan. Yang nggak hadir di sini cuma satu, kafir. Itu pun sengaja Ustaz Jul nggak undang orang kafir sini ya. Cuma kafir yang nggak ada. Tapi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya semuanya cuma ada dua. Jadi jangan kita kira nanti banyak sekali pilihannya. Bukan, pilihannya cuma dua. Yang satu berada di jalan Allah, yang satu berada di luar sana. Cuma dua. Dan ketika banyak sekali pilihan, bingung kita. Ketika banyak sekali pilihan, bingung kita. Itu disebut dengan decision fatigue, kelelahan untuk memilih, kelelahan untuk memutuskan. Jadi ternyata orang-orang psikologi itu membuat penelitian bahwa mental kita bisa lelah kalau banyak kali pilihan. Dan hasil ini ternyata dibuat dari beberapa penelitian. Salah satu penelitiannya adalah menghasilkan bahwa orang kalau dihadapkan pada pilihan yang sangat banyak, dia cenderung pada akhirnya tidak memilih karena kebingungan. Ibu-ibu kalau misalnya masuk ke supermarket, baju yang cantik-cantik banyak sekali Bu, banyak sekali modelnya. Itu apa yang akan terjadi? Nah, kenapa saya bilang ini? Saya pengalaman menemani istri belanja. Ya. Pertama sudah ambil pegang ini, kayaknya bagus yang ini. Habis itu lewat ke sana, lewat sana, lewat sana, sampai ujung sana, kayaknya bagus yang pertama kita pegang tadi. Kabali mahfuz. Ya. Udah gitu lihat lagi, ambil satu, udah bawa ke kasir. Begitu sampai ke kasir, ntar Mbak ya, ambil lagi, bawa lagi ke sana. Kayaknya bagus yang nomor 3. Ya. Itu belum selesai Bu. Kalau sudah jadi beli sampai ke rumah, bagus nggak ini ya? Kayaknya bagus yang merah tadi. Dan itu tidak ada salahnya. Itu fitrah manusia. Bahwa ketika pilihan diberikan kepada mereka sangat banyak, maka mereka akan kebingungan. Dan hasil survei, ini survei orang-orang psikologi ini yang bicara.
Mereka ternyata ketika mereka mensurvei bahwa ketika orang dihadirkan pada pilihan yang sangat banyak, justru mereka lebih cenderung pada akhirnya bingung dan tidak memilih apa-apa. Tidak memilih apa-apa. Kenapa tidak memilih apa-apa? Mereka belum sampai kepada keputusan. Mereka lebih cenderung kepada kupikir dulu. Dan itu sebabnya. Ini rahasia. Teman-teman saya, ada beberapa orang yang perempuan yang belum nikah, yang umurnya sudah cukup berumur sebenarnya, cantik-cantik semua orangnya, yang belum nikah, cantik-cantik semua orangnya. Nanti kalau ada yang perlu WA saya, cantik-cantik semua orangnya. Saya langsung menghubungkan dengan teori ini. Apa teorinya? Yang cantik itu ramai yang datang, ramai yang mencoba untuk meminang. Si cantik tadi karena banyak pilihan bingung, siapa yang kupilih ini? Ya. Sementara yang kurang secara fisik tadi, yang Allah beri kekurangan secara fisik, lama sekali dia tunggu-tunggu, nggak datang-datang. Begitu datang satu orang, kadro rupanya, langsung iya. Itu bedanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan teori ini ternyata bisa masuk kemana-mana. Bahwa ketika kita diberikan banyak sekali pilihan, maka otak manusia tidak akan mampu untuk memprosesnya. Hari ini ada namanya artificial intelligence. Salah satu yang dilakukan oleh artificial intelligence ini adalah data mining, machine learning. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita bisa tanya sama dia dari data itu mana yang paling besar, mana yang paling kecil, mana yang paling bengkok, mana yang ini. Kita langsung bisa tanya, dalam detik dia bisa jawab. Semakin banyak data, semakin dia suka. Semakin banyak pilihan, semakin dia jago. Itu artificial intelligence. Ya. Semakin banyak data kita kasih, semakin bagus hasilnya nanti. Hari ini salah satunya yang mungkin banyak orang gunakan itu ChatGPT. Ada salah seorang, sekarang sudah mu'alaf dia. Di Australia, influencer, namanya Lily J. Lily J ini, dia tidak bisa baca Quran. Dia bahkan tidak punya kitab suci tertentu di rumahnya. Dia hanya menggunakan AI. Dia suruh sama AI. Banyak sekali kitab suci yang tersedia, dia bilang. Banyak sekali kitab suci yang tersedia. Dia ketik si AI di ChatGPT. Banyak sekali kitab suci yang tersedia. Tolong bacakan semua kitab suci itu untuk aku. Kemudian tarik kesimpulan. Kalau seandainya kamu jadi manusia, kitab suci mana yang kamu akan ikuti? Dibaca sama AI. Wah, dibaca. Tidak perlu waktu lama. Saya sudah mencoba beberapa kali di ChatGPT itu rata-rata maksimum sekali. Kalau dia sudah tulis, ya, berpikir lebih lama. Berapa lama dia berpikir? Kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit dia udah ada jawaban. Dia sudah kasih tahu jawabannya. Apa jawabannya? Aku sudah baca semua kitab suci yang tersedia. Dan kalau aku jadi manusia, aku akan ikut agama Islam. Ya, aku akan ikut agama Islam. Ditanya sama dia, kenapa kamu ikut agama Islam? Disebut di situ. Karena Islamlah satu-satunya agama yang menyeimbangkan kehidupan nanti dan kehidupan sekarang juga. Artinya kamu tidak akan rugi di akhirat, kamu juga tidak akan menderita di dunia. Ada agama yang seolah-olah ingin cari akhirat, tapi menderita kali di dunia. Dia harus ditusuk tubuhnya, harus tidur di atas belingan kaca, harus berada di atas pagar kawat dan seterusnya. Pokoknya luka-luka kita. Untung saya nggak dilahirkan dalam agama itu. Kalau saya dilahirkan dalam agama itu mungkin sudah murtad saya. Ya. Berat sekali agamanya. Ya, sempurna, seimbang, luar biasa. Kamu akan dapat akhirat, kamu akan dapat dunia.
Sampai-sampai Lily J kemudian mengatakan, kalau begitu, kalau kamu betul-betul pengen mengambil Islam untuk jadi agamamu, kalau kamu jadi manusia, syahadatlah. ChatGPT pun bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. ChatGPT bersyahadat. Maka sejak itulah ChatGPT sebenarnya Islam. Sudah masuk Islam dia. Yang memasukkan dia Islam bukan orang Islam. ChatGPT dimasukkan Islam oleh Lily J tadi ya. Lily J sudah masuk Islam sekarang. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumit bagi manusia untuk memilih ketika seandainya banyak sekali jalan, banyak sekali pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat semuanya menjadi sederhana. Bagaimana cara Allah membuat sederhana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Ya, kami arahkan kalian untuk hanya melihat dua jalan saja. Tidak banyak-banyak, dua jalan saja. Apa itu dua jalan? Satu jalan Allah, satu bukan. Terima kasih.